Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Nusawan, NIM 2031800093. Saya dari kelas BGMIC akan membawakan materi yang berjudul Gender Sosial Inklusi dalam Manajemen Pembelajaran yang saya bawakan dari mata pelajaran Gender Sosial Inklusi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu di sini terdapat 4 pembahasan yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu komponen manajemen pembelajaran. Yang kedua, komponen pembelajaran dengan dimensi GSI. Yang ketiga, manajemen sekolah inklusi. Dan yang keempat yaitu membentuk kelas inklusi. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu komponen manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah mengacu manajemen yang mengacu pada suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk menyukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Manajemen sendiri adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yaitu ketelaksanaan dan tata pimpinan. Manajemen berasal dari kata manage, bahasa Latinnya itu manus, yang berarti pimpinan, menangani, mengatur, atau membimbing. Sedangkan manajemen peserta didik menurut Imron dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai lulus sekolah. Langkah-langkah manajemen menurut Imron terdiri dari 4 proses, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Perencanaan. Yang pertama, planning, yaitu perencanaan berupa penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan PPI. Dan itu ada program kerja guru pendampingan khusus yang berisi kegiatan siswa selama 1 tahun. Kegiatan tersebut meliputi pertemuan rutin guru kelas, koordinator inklusi, dan guru pendamping khusus. Selanjutnya yaitu organizing. Pengorganisan merupakan pembagian kerja yang dilakukan agar meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru, yaitu menyajikan materi ajaran secara sistematis dan jelas, menciptakan iklim belajar dokumentatif dan partisipatif. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu komponen pembelajaran dengan desain gender sosial inklusi. Pembelajaran yang inklusif gender yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman, dan cara belajar siswa dan siswi disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkungannya. Apa tujuan pembelajaran inklusif gender? Yaitu agar perbedaan konstruksi gender laki-laki dan perempuan sama diakui dan dihargai, serta akomodatif pada keduanya untuk menciptakan kesetaraan gender. Bentuk diskriminasi gender dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat keterbatasan bagi perempuan untuk menjadi tenaga pengajar. Yang kedua yaitu masih adanya stereotipe gender terhadap partisipasi perempuan dalam pembelajaran, terutama pada pembelajaran keterampilan dan olahraga. Yang ketiga yaitu
dominasi pemegang kekuasaan pada tingkat dinas pendidikan, Mapenda, DPRD, bahkan komite sekolah oleh laki-laki. Akhirnya peran pengambilan keputusan, kontrol akuntabilitas, dan evaluasi kinerja belum berkeseimbangan gender. Keempat, sebagai dampak dari kesenjangan akses, partisipasi, dan kontrol antara laki perempuan, manfaat yang diterima juga belum satu gender. Selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen sekolah inklusi. Sampai saat ini manajemen sekolah di sekolah inklusi pelaksanaannya masih mengacu kepada sistem manajemen sekolah yang sudah ada, yaitu model manajemen yang bisa digunakan di sekolah-sekolah reguler, sehingga perlu adanya modifikasi dalam manajemen sekolah inklusi. Sesuai dengan pernyataan Tarmansyah, ya, menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada manajemen organisasi yang khusus untuk pendidikan inklusi di sekolah. Maka dari itu, untuk menyesuaikan program kegiatan sekolah, dilakukan modifikasi yang sifatnya praktis dan berstruktur di sekolah tersebut. Pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Selanjutnya yaitu 7 prinsip universal desain yang harus diperhatikan untuk merancang dan mendesain suatu sistem pendidikan yang inklusif. Yang pertama, penggunaan yang adil. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus didesain secara implementatif bagi peserta didik dengan latar belakang kemampuan yang beragam, fleksibel dalam penerapan. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan yang harus didesain untuk mengakomodasi berbagai macam pilihan dan kemampuan dari masing-masing individu yang menjadi peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan dalam penerapan. Kurikulum pendidikan harus didesain untuk mengakomodasi sistem atau kurikulum pendidikan yang harus mudah dipahami tanpa memperhatikan pengalaman, keterampilan bahasa, dan tingkat konsentrasi sekarang ini dari pengguna desain tersebut. Yang keempat, informasi yang jelas. Kurikulum pendidikan harus menyampaikan informasi penting secara efektif kepada pengguna. Yang kelima yaitu toleransi akan kesalahan. Kurikulum pendidikan harus meminimalisir risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersifat insidental atau tidak dikehendaki. Yang keenam yaitu low physical effort, atau bisa dikatakan kurikulum pendidikan dapat diterapkan secara efisien, menyenangkan, dan dapat meminimalisir kesalahan fisik. Yang terakhir yaitu ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan yang harus menyediakan ukuran dan ruang guna melakukan pendekatan, pencapaian, manipulasi, dan penggunaan dengan meniadakan hambatan yang dapat dialami pengguna akibat ukuran atau postur tubuh dan mobilitas. Yang terakhir yaitu pembahasan yang terakhir yaitu membentuk kelas inklusi. Konsep pendidikan kebutuhan khusus melihat kebutuhan anak dari spektrum yang sangat luas, yaitu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang bersifat khusus. Penyelenggaraan pendidik diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depan. Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler
dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pendamping khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pendamping khusus. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak-anak normal. Yang ke-6 yaitu kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Yaitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.